Sahabat Pinahong Edi yang dirahmati Allah, kali ini ganti nama channel dengan nama Mulia Syarif Edi. Kini kisah tentang Nabi Sulaiman dengan Ratu Bilqis. Tonton sampai selesai, jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi Sulaiman memiliki banyak kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Salah satu karunia tersebut adalah keberhasilannya dalam menaklukkan hati Ratu Bilqis. Ratu Bilqis merupakan legenda yang sering muncul dalam kisah Nabi Sulaiman. Bahkan ada yang menyebut bahwa Ratu Bilqis adalah istri Nabi Sulaiman. Benarkah? Untuk menjawabnya, simak kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis. Burung hudhud, perantara kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis. Pertemuan antara Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis perantarai oleh burung hudhud. Kala itu Nabi Sulaiman sedang dalam perjalanan menuju negeri Yaman. Di tengah perjalanan, Nabi Sulaiman kekurangan air. Dan kebetulan ada seekor burung hudhud yang melintas di sana. Sulaiman kemudian memanggil burung tersebut, kemudian memerintahkannya untuk membantu mencarikan air. Burung hudhud itu juga kembali sehingga membuat Nabi Sulaiman menunggu lama. Namun akhirnya burung tersebut datang dan meminta maaf kepada Nabi Sulaiman karena terlambat. Burung hudhud tersebut berkata, "Wahai Nabi, ketika saya berkeliling jauh mencari air, saya melihat ada sebuah negeri yang megah bernama Saba. Negeri itu diperintah oleh ratu yang bernama Bilqis. Ratu Bilqis memiliki bala tentara yang besar lagi kuat-kuat. Sayangnya, ratu itu beserta rakyatnya menyembah matahari." Mendengar kabar tersebut, Nabi Sulaiman memutuskan untuk menulis surat kepada Ratu Bilqis yang isinya berupa seruan kepadanya dan rakyatnya untuk menyembah Allah. Lalu dikirimlah surat tersebut dengan bantuan burung hudhud kepada sang ratu. Surat pun sampai di tangan Ratu Bilqis dan ia membaca ajakan Nabi Sulaiman serta mendiskusikan ajakan tersebut pada para pembesar kerajaan. Menanggapi ajakan Nabi Sulaiman tersebut, Ratu Bilqis tetap pada keyakinannya, yakni menyembah matahari. Ratu Bilqis berkunjung ke istana Nabi Sulaiman. Sebagai ungkapan jalan damai, Ratu Bilqis memberi hadiah yang bagus kepada Nabi Sulaiman melalui utusannya. Namun Nabi Sulaiman tidak menerimanya karena dia menginginkan Ratu Bilqis dan rakyatnya menyembah Allah semata. Utusan tersebut menyampaikan kepada Ratu bahwa Nabi Sulaiman menolaknya dan memberitahu bahwa istana Nabi Sulaiman sangatlah megah. Ratu pun penasaran dan hendak mengunjunginya ke istana tersebut. Dalam merespon niat kedatangan Ratu Bilqis ke istananya, Nabi Sulaiman menyeru, "Siapa di antara kalian yang dapat memindahkan singgasana Ratu Bilqis ke sini sebelum Ratu beserta rombongan tiba?" Jin Ifrit dan seseorang yang memiliki ilmu gaib bersedia untuk mengabulkan permintaan Nabi Sulaiman tersebut. Ratu Bilqis akhirnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memeluk Islam dan diberi istri Nabi Sulaiman. Setibanya di istana Nabi Sulaiman, Ratu Bilqis tercengang karena istana tersebut jauh lebih megah dari istana yang ia miliki. Ia pun dibuat lebih tercengang saat tahu bahwa singgasananya sudah ada di dalam istana Nabi Sulaiman. Melihat kemegahan dari istana Nabi Sulaiman, Ratu Bilqis menyadari bahwa kesombongannya selama ini tiada berarti. Ratu Bilqis pun menyerah dan mengaku kalah dari Nabi Sulaiman. Ratu Bilqis memohon ampun atas kesombongan yang ia miliki dan menuruti Nabi Sulaiman untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia pun diperistri oleh Nabi Sulaiman dan akhirnya hidup bahagia. Itulah kisah bersatunya Nabi Sulaiman menaklukkan Ratu Bilqis, penguasa wanita hebat saat itu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.